뭐가? Tiba-tiba tangan Ji-hyun tertarik dari dalam lemari yang membuat semua orang di sana terkejut. Sungwook yang berada di sampingnya dengan panik langsung membantu Ji-hyun untuk menarik tangannya keluar. Dan saat tangannya keluar, mereka semua melihat terdapat luka cakar yang panjang di tangan milik Ji-hyun, yang sontak membuat semua orang di sana terkejut, termasuk Sungwook yang awalnya hanya berpura-pura untuk menakuti mereka. Lalu tiba-tiba, pintu lemari itu terbuka dengan sendirinya dan memperlihatkan bahwa tidak ada apapun di dalam sana. Semua yang takut pun di sana makin dibuat terkejut dengan terangkatnya oleh shell yang dikenakan oleh Mbak Charlotte, yang sontak membuat mereka semua berteriak dan lari keluar dari ruangan itu. Di depan ruangan itu, Ji-hyun terus berteriak di depan para kru dan berkata bahwa mereka semua telah dikutuk dan harus segera pergi dari rumah sakit jiwa ini. Karena merasa tidak dihiraukan oleh Haejun dan semua kru di sana, Ji-hyun pun segera menarik tangan Charlotte yang sudah sangat ketakutan dan pergi meninggalkan mereka lalu lekas keluar dari rumah sakit tersebut. Sedangkan di posisi lain, terjadi cekcok antara Haejun dan Sungwook dikarenakan Sungwook memutuskan untuk tidak melanjutkan streaming malam ini yang dia rasa akan semakin berbahaya jika mereka melanjutkan perjalanan di dalam rumah sakit. Di sini Haejun yang sendiri pun tak percaya dengan semua kejadian yang telah terjadi, meyakinkan mereka bahwa semua itu terjadi secara kebetulan. Haejun pun menyuruh mereka untuk melakukan adegan terakhir di mana mereka harus membuka kamar 402 yang mereka janjikan kepada para penonton, dan berjanji akan langsung mengakhiri Paranormal Experience malam ini. Sungwook yang kesal karena sifat Haejun yang hanya mementingkan cuan dan adsen pun langsung melepaskan alat komunikasi di telinganya dan pergi meninggalkan Haejun yang berteriak-teriak di dalam tenda. Ya! Hey! Di dalam tenda, Haejun yang kembali mengecek semua rekaman Paranormal Experience malam ini menyadari bahwa ada satu adegan di mana 6 orang ini telah berkumpul di dalam rekaman itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang merekam ke 6 orang di sana? Haejun yang memucat kembali dibuat takut dengan barang yang terjatuh di tenda dan lampu yang tiba-tiba mati. Namun tiba-tiba, Sungwook dan si abang kameramen kembali menghubungi Haejun dan berkata bahwa mereka akan meneruskan Paranormal Experience malam ini, tapi dengan syarat bahwa mereka ingin mendapatkan 20% tambahan dari perjanjian awal. Haejun pun yang terdiam sesaat akhirnya mengiyakan permintaan dari mereka dan menyuruh mereka berdua untuk melanjutkan streaming malam ini. Lalu adegan memperlihatkan Sungwook dan si abang kameramen yang telah sampai di sebuah kamar mandi yang tadi Ji-hyun dan Ayeon masuki. Dan tiba-tiba muncul sebuah kursi roda yang entah muncul dari mana, lalu diikuti oleh semua barang yang berterbangan di dalam ruangan itu. Sungwook yang hanya bisa mematung kaget, tiba-tiba diserang oleh sebuah benda yang terbang tepat di wajahnya, dan langsung membuatnya tumbang di tempat. Sedangkan si abang kameramen juga ikut terlempar keluar ruangan, yang membuatnya juga pingsan di tempat. Haejun yang di tenda pun hanya bisa melongo terdiam, melihat apa yang terjadi kepada mereka di sana. Lalu scene berganti kepada Ji-hyun dan Mbak Charlotte yang telah berada di dalam hutan, dan ingin pergi menuju kembali ke tenda. Namun di sini terjadi keanehan, bahwa di mana mereka berdua hanya terus berputar-putar di area sekitar, dan terus kembali melihat sempak yang terikat di scene awal film tadi. Mbak Charlotte yang ketakutan dengan apa yang terjadi saat ini, makin dibuat takut dengan melihat Ji-hyun yang tiba-tiba berdiri kaku dan terdiam di tempat. Dia pun memutuskan untuk memeriksa Ji-hyun, dan kagetnya dia, oke, karena saya ngedit videonya malam-malam dan sendirian, jadi mending kalian lihat aja sendiri. Mbak Charlotte yang lari meninggalkan Ji-hyun yang kesurupan, rupanya berhasil menemukan tenda milik mereka. Lalu dia pun dengan cepat segera pergi masuk ke dalam sana. Namun saat dia sampai di dalam tenda, bukan Haejun yang dia temui di sana, tapi malahan dia berada di sebuah ruangan yang gelap dan terdapat sosok makhluk misterius yang nangkring di pojokan sana. Lalu makhluk itu semakin lama semakin mendekat, dan tiba-tiba makhluk itu berlari ke depan hadapan Charlotte yang langsung menariknya pergi menuju ke dalam kegelapan. Dan Mbak Charlotte pun menghilang. Bye-bye Mbak Montok. Adegan berganti memperlihatkan si abang kameramen yang tersadar kembali. Dia pun segera berlari di sepanjang lorong dan menemukan Ayeon dan Ji-hyun yang sedang mencoba untuk memaksa masuk ke dalam kamar 402. Si abang kameramen yang ketakutan menyuruh Ji-hyun untuk berhenti dan segera pergi menuju ruangan di mana Sungwook terkurung. Dia menjelaskan bahwa rumah sakit ini terkutuk dan mereka harus segera pergi meninggalkan rumah sakit ini. Ayeon dan Ji-hyun yang kebingungan dengan apa yang dibicarakan oleh si abang kameramen mendapatkan telepon dari Haejun yang menyuruh mereka untuk terus memaksa masuk ke dalam kamar 402. Rupanya di sini Ayeon dan Ji-hyun yang berpisah dengan mereka sejak di ruangan laboratorium tadi tidak menyadari kejadian aneh yang berada di dalam rumah sakit dan juga apa yang terjadi kepada teman-temannya. Sedangkan di dalam tenda, Haejun yang melihat mereka mulai ragu untuk membuka kamar 402, memutuskan untuk pergi bertindak sendirian karena terbuai oleh jumlah view yang semakin meledak. Dia pun nekat mengambil semua perlengkapan untuk merekam dan lekas pergi menuju ke rumah sakit jiwa tersebut. Adegan kembali ke mereka bertiga yang berdiri tepat di depan kamar 402. Di sana lampu sekitar lorong itu terlihat mati dan menyala, dan mereka yang ketakutan ini dikejutkan dengan terbukanya pintu kamar 402 secara tiba-tiba. Lalu disusul dengan kamera mereka yang terjatuh ke lantai yang membuat scene berganti ke Haejun yang telah sampai di depan rumah sakit jiwa Gonjiam. Sebelum Haejun masuk, dia tak sengaja melihat di jendela rumah sakit ada sesuatu di sana yang berjoget-joget.
Hejun yang takut tapi butuh cuan akhirnya memutuskan untuk bodo amat dan tetap pergi masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu. Lalu adegan kembali berganti ke sebuah ruangan gelap yang memperlihatkan ketiga orang ini di sana. Mereka yang kebingungan dan termasuk saya juga ikutan bingung karena tidak dijelaskan bagaimana mereka bisa tiba-tiba berada di ruangan itu. Singkat cerita, mereka yang merasa bahwa sepertinya mereka berada di dalam kamar 402 mulai diteror satu persatu. Dan si abang kameramen yang mencoba merekam area sekitar menggunakan infrared di dalam kamera tak sengaja merekam sekumpulan pasien gila yang berbaris di pojok ruangan. Lalu diikuti temannya satu persatu yang kesurupan seperti Mbak Ji-hyun. Dan saat si abang kameramen itu melihat ke bawah, lalu di sini Hejun yang sudah berada di dalam rumah sakit langsung berlari menuju kamar 402 yang sudah terbuka. Sesampainya dia di dalam, Hejun yang tak sengaja merekam dirinya dari balik kaca ruangan dan melihat sebuah kaki yang melayang tepat di belakangnya. Dia pun dengan tangan gemeteran memberanikan diri untuk membalikan kameranya dan merekam apa yang berada tepat di belakangnya. Dan akhirnya di sini kita bisa melihat dengan jelas sosok hantu yang selama ini ngumpet di sepanjang film. Lalu Hejun yang lagi selfie sama si hantu ini ikutan ditarik pergi menyusul semua teman-temannya yang sudah menghilang di dalam kamar 402. Dan di scene akhir film, kita melihat Sungwook yang kembali tersadar dan terikat di sebuah kursi roda yang dia temui di ruangan tadi. Tapi posisinya saat ini berada di lorong tepat di depan kamar 402. Lalu akhirnya Sungwook yang dari awal film selengean ini pun ikut dibungkus masuk ke dalam kamar 402 yang kembali terbuka, lalu dia pun menghilang bersama semua view di dalam streaming malam ini. Diikuti dengan film pun tamat. Oke boy, untuk film ini sendiri sepertinya sudah jelas semua, di mana Hejun dan semua teman-teman lainnya sudah menghilang seperti sekumpulan bocah culun di awal film tadi, dan mereka semua tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Lalu pesan moral yang bisa kita ambil dari film satu ini adalah, jangan sampai kita semua dikendalikan oleh AdSense, tapi biarkanlah AdSense yang kita kendalikan. Dan buat kalian yang baru di sini, jangan lupa untuk subscribe, like, lalu bagikan video ini ke teman-teman horor kalian, biar saya cepat dapat AdSense dan bisa makan enak. Saya Niki Chan undur diri, see you again in the next video.